Saya sebetulnya bukan yang bertugas, cuman lucu ini sebetulnya. Karena kemarin sore saya tuh emang lagi santai, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya harus ngapain? Saya bilang gitu sama Tuhan karena saya emang terbiasa apa-apa memanjakan diri saya sama Tuhan. Karena saya tahu semakin saya dewasa, saya harus semakin bergantung sama Tuhan. Karena kita nggak akan pernah bisa hidup sendiri, saudara. Pada saat saya bertanya sama Tuhan, Tuhan saya harus ngapain? Tiba-tiba dengan sangat luar biasa, nggak sampai 5 menit saya nanya gitu sama Tuhan, tiba-tiba WA masuk dari Cinonon, istrinya Pak Gembala kita, dia bilang gini, bro, waduh. Saya udah langsung mikir, ini ada apa nih? Gak tahu kenapa tiba-tiba saya langsung nanya ke dia gini, apa ada jadwal yang ditukar? WA saya gitu kemarin ke Nonon. Dan luar biasa rupanya Tuhan memerintahkan saya pagi ini untuk di sini untuk menggantikan Cia ya, karena Cia ada halangan. Tapi nggak apa-apa, saya percaya hadirat Allah ada di tempat ini, makanya kita nggak usah takut, saudara. Walaupun kita belum persiapan, belum latihan, tapi saya percaya mereka juga adalah orang-orang yang diurapi. Amin. Berikan tepuk tangan dulu buat saudara-saudara saya di belakang. Allah kita Allah yang mempersiapkan. Nggak mungkin dia mengutus saya ke tempat ini pagi ini tanpa dia membekali kita semua, membekali saya khususnya gitu ya. Makanya saya bersyukur sekali. Apapun yang saya lakukan pokoknya buat menyenangkan hati Tuhan. Pokoknya kemanapun Tuhan Tuhan utus, beta ikut pokoknya. Tepuk tangan buat Allah kita. Mari kita berdoa dulu, saudara. Haleluya, Jesus, thank you Lord. Selamat pagi Tuhan, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang sangat luar biasa Tuhan. Pagi ini kami mau memberikan korban syukur kami yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Ini kami, ini tubuh kami, jiwa kami dan roh kami Tuhan. Ambil semuanya Tuhan bagi-Mu. Sebab Engkau adalah pemilik semuanya Tuhan. Pagi ini di tempat ini Tuhan, izinkanlah kami mengenakan jubah puji-pujian Tuhan. Supaya kami bisa lebih lagi merasakan bahwa Engkau sangat mencintai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Ini korban syukur kami Tuhan. Kami percaya pagi ini Tuhan, siapapun di antara kami yang datang dengan beban berat, Engkau akan memberikan kelegaan. Siapapun di antara kami yang datang dengan sakit penyakit Tuhan, bilur-bilur-Mu telah menyembuhkannya di dalam nama Yesus. Amin. Haleluya, haleluya. Oh Tuhan, kami mau menyanyi bagi-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan. Oh Jesus, Jesus. Ini pujian kami Tuhan. Mari kita sembah Dia. Jesus. Mari angkat suara kita saudara. Engkau baik Tuhan. Jesus, we bless your name. Hallelujah. Hallelujah. Ya Tuhanku, aku hendak. Mari kita nyanyikan pujian ini. Selama ku hidup, katakan ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Mari kita angkat tangan kita. Inilah yang ku rindukan. Inilah yang ku rindukan. Setiap waktu, setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan. Nyanyian pujian dan pengagungan. Yes Lord. Kepadamu biarlah manis kau dengar. Biarlah
Mari kita bangkit berdiri saudara, kita angkat pujian ini sama-sama. Katakan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Yes, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu. Yes, selagi kami ada Tuhan. Selagi ku ada. Yes, ini yang kami renungkan Tuhan. Oh, inilah setiap waktu nyanyian pujian dan pengakuan. Yes, kepadamu Tuhan. Oh, biarlah manis. Yes. Biar hatiku bersuka karenamu. Yes Lord, jemaat saja. Inilah ku renungkan. Yes, setiap waktu. Setiap waktu. Ya Tuhan, nyanyian pujian dan pengagungan. Nyanyian pujian dan pengagungan. Oh, kepadamu. Biarlah manis kau dengar. Biarlah manis kau dengar. Tuhan, manis kau dengar Tuhan. Dan hatiku bersuka padamu. Oh, inilah yang ku renungkan. Setiap waktu. Amin Tuhan. Nyanyian pujian. Nyanyian pujian dan kepadamu. Oh, biarlah manis kau dengar. Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu Tuhan. Karenamu. Yes, it's all because of you Lord. It's all because of you. Yes, sorak-sorai bagi Dia. Oh, haleluya. Haleluya. Tuhan, kami siap Tuhan. Semua bagimu Tuhan. Hidup kami semua tentang Engkau, bukan tentang kami lagi Tuhan. Biarlah kami terus memuji memuliakan nama-Mu Tuhan, sebab ini yang kami bisa Tuhan. Kami gak bisa apa-apa tanpa-Mu Tuhan. Biarlah setiap pujian yang kami naikkan manis di hadapan-Mu Tuhan. Engkau tahu Tuhan, ini hidup kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap. Haleluya. Amin.
Saudaraku, silakan duduk. Berapa orang di antara saudara yang bersyukur pagi ini? Haleluya. Katakan pada kiri kanan saudara bahwa Tuhan Yesus baik. Amin. Tuhan Yesus baik, amin. Bersyukur, saya mau kasih tahu sama saudara. Mazmur 100 ayat 9 berkata, ku masuki gerbangnya dengan hati yang bersyukur. So, bersyukur adalah pintu masuk lebih dalam lagi ke dalam hadirat Tuhan. Amin. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Mari kita bangkit berdiri, come on. Datanglah ke bait-Nya dengan hati kemana? Pelatarannya. Hati kita bersuka, amin. Dengan hati bersuka. Mari kita rasakan. Oh, lihatlah Tuhan baik, saudara. Betapa baiknya Tuhan Bagi yang berlindung padanya akan bersorak-sorai. Mari kita bersorak-sorai bersama. Akan bersorak, come on, semua. Hey, bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya kasih setianya. oh, bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sekali lagi, datanglah ke bait-Nya, jemaat saja, come on. Yes, ke dalam pelatarannya. Hati saudara bersuka, amin. Rasakan, amin. Tuhan, Kau baik, Tuhan. Yes, mari kita bersorak-sorai bagi Dia. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Semua, come on. Hey, bersyukurlah Kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Semua tangan di atas, bersyukurlah, bersyukurlah. kepada Tuhan, Mana sebab nih? Dia baik, Jemaat yang bersyukur, mana suaranya? Kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, Yesus, Engkau baik. bahwasanya untuk selamanya Yes, Pak. kasih setianya. Semua, come on. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, Bahwasanya untuk selamanya
pada tahu lagu ini semua? Oh, 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 oh. Siapa yang dikalahkan? Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Siapa yang percayalah kita dahsyat? Katakan hei. Gerakkanlah kekuatanmu. Bisa lebih keras lagi nyanyinya. Tunjukkanlah kuasa-Nya Tuhan. Musuh dikalahkan. Musuh dikalahkan, Siapa yang dibebaskan? umatnya dibebaskan. Allah dahsyat. Allah dahsyat di tempat. Sekali lagi gerakkanlah. Gerakkanlah kekuatan. Saya pengen denger jemaat aja. Umatnya dibebaskan. Yes. Allah dahsyat di tempat. Kudusnya Allah bagi kamu. Allah bangkit. Siap-siap semua. Ayo. Allah bangkit. Bernyanyilah. Musuh dikalahkan. Umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit. Allah bangkit. Bersoraklah. Allah bangkit. Bernyanyilah. Yes. Siapa yang dikalahkan? Musuh dikalahkan. Asik. Umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sekali lagi. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Saudara-saudara yang buat Allah kita. Yes. Haleluya. Yesus dahsyat. Amin. Katakan Yesus dahsyat. Yesus dahsyat. Wow, silakan duduk saudara. Silakan duduk. Gak apa-apa ya, berdiri ya. Berdiri buat Tuhan, kebayangkan. Tuhan Yesus aja sehari digantung. Masa kita gak kuat berdiri buat Tuhan? Amin. Oke, mari kita persiapkan hati kita saudara. Pagi ini akan ada banyak sekali berkat buat saudara. Ada kesaksian, ada firman Tuhan juga yang dahsyat nanti. Mari kita persembahkan hati kita buat Tuhan. Siapkan hati kita untuk menerima yang terbaik. Kita buka hati kita selebar-lebarnya. Supaya Tuhan mencurahkan firman dan rahmat-Nya sebanyak-banyaknya. Jesus. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Yes. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Sekali lagi, ku bawa kepadamu. Ku bawa kepadamu. Yes, bawa yang terbaik saudara. Oh
Korban syukur kita adalah persembahan bagi Tuhan. Persembahan Hati yang hancur gak pernah dianggap hina. ini Persembahkan buat Tuhan. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui Mari kita bangkit berdiri saudara. Kita angkat tangan kita. Oh, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati, yang harum dan sejati di hadapan kamu. Yes, Yesusku, terimalah. Ini korban syukur kami Tuhan, mengalir dari hati kami Tuhan, sebagai penyembahan kami Tuhan. sebagai penyembahanku. Berikan yang terbaik buat Tuhan saudara. Takkan pernah ku Bawa selain yang terbaik. Yes Lord, yang harum dan sejati di hadapan tangan. Yesus terima, terimalah Tuhan. Yesusku, terimalah. Ini korban syukur kami Tuhan. Korban syukurku ini yang mengalir, yang mengalir. Di hatiku Ya Tuhan, sebagai penyembahanku. yang mengalir, yang mengalir di hatiku. Oh, yang mengalir di hati, yang mengalir, yang mengalir di hatiku, sebagai penyembahanku. Haleluya, mari kita sembah Dia. Oh Jesus, ini hati kami Tuhan, ini persembahan kami, ini Tuhan. Yes. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untukku. Persembahannya ini persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur
lagi, pakailah hidupku. Pakailah hidupku sebagai seumur hidupku. Yes, haleluya. Jesus, thank you Lord. Haleluya. Silakan duduk saudara. Silakan duduk. Pagi ini kita akan mendengarkan kesaksian yang sangat luar biasa. Cuman sebelumnya saudara harus bersiap-siap. Harus bersiap-siap. Karena ini bakal mengubahkan pikiran saudara semua. Mind blowing banget. Dan saudara bakal semakin cinta sama Tuhan. Pastor Kusma mungkin mau langsung atau Cipopi ya? Oke. Saya akan panggilkan hambanya, Pastor Popi. Tepuk tangan buat Pastor Popi. Cipopi ini sama kayak saya beberapa hari yang lalu baru mengalami jamahan Tuhan luar biasa. Kami sama-sama baru dioperasi, tapi biarlah pagi ini Cipopi yang kesaksian. Oke Ci. Shalom. Saya mau katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Dia teramat baik, dia sungguh baik saudara. Saya mau saksikan bagaimana Tuhan mengasihi saya. Ya. Setiap anak-anak Tuhan yang dikasihnya harus mengalami bersama Tuhan. Harus mengalami bersama Tuhan saudara. 1 minggu yang lalu, tepatnya hari Senin, saya 2 minggu lalu saya masih ke gereja di tempat ini. Sore hari saya ketika bangun tidur siang, tuh ya sekitar jam 6, mata saya seperti ada kilatan sebelah kanan saudara. Berat, cepat sekali ya. Saya pikir ini nggak apa-apa lah ya, nggak apa-apa, nggak ada apa-apa gitu. Senin pagi ketika saya mau beraktivitas, mata saya semakin nggak enak. Lalu saya tergerak untuk datang ke dokter untuk memeriksakan mata saya. Dan sore hari saya datang ke Rumah Sakit Cicendo, saya datang ke satu dokter perempuan. Dia sebenarnya dokter umum saudara. Dia bilang, ibu ini ibu ada gangguan di retina kanan ya. Lalu saya bilang, sebagaimana parah dokter? Saya bilang, saya tidak bisa menelaah, saya akan konsul ibu ke dokter spesialis retina. Dan besoknya, ibu harus besok bu, ini jangan diremehkan kata dia. Saya datang besoknya ke satu dokter spesialis. Nah dia bilang memang ibu apa yang dikatakan dokter pertama, kata dokter yang kedua itu adalah ibu ada gangguan. Tapi saya lihat tidak sedemikian urgent, dia bilang ya. Tidak sedemikian urgent. Jadi ibu tenang aja, kata dia, maksudnya disebut tenang juga, tapi ini sesekali mungkin akan mengalami brok pecah ya artinya. Dan saya bilang, tapi dokter apakah saya harus ini kata kalau di laser oke, tapi itu pun tidak menjamin. Jadi ibu saat ini tidak kondisinya urgent ya. Nah ketika saya bicara dan itu, saya pulang yang kiri karena dia periksa. Lalu saya datang lagi ke satu dokter lagi, saudara. Karena kenapa? Saya Selasanya sore itu saya udah nggak enak banget, ya. Mata saya tuh kayak lepas, saudara. Jadi yang kanan ini seperti goyang, ya. Dan sampai Rabu pagi mata saya gelap seperti ada kabut hitam gitu, ya. Lalu saya harus datang lagi ke dokter. Yang ketiga ini adalah dokter spesialis memang bedah retina, saudara ya. Lalu saya datang. Dokter periksa, ada suami saya masuk ke dalam juga. Ibu ini yang kanan ibu baru fresh pecah. Baru, besok ibu harus operasi. Besok dokter, saya itu terus terang kaget saudara. Ya, saya kaget luar biasa. Ada cara lain gak dok apa di laser? Tidak bisa ibu. Yang kanan ibu tidak bisa di laser. Ini baru sekali fresh pecah. Saya lihat sih ibu di satu tempat. Kata dokter itu, dokter orang Bali saudara ya. Jadi saya lama di Bali, saya ditolong sama dokter orang Bali saudara ya. Nah lalu dia bilang, ibu punya BPJS? Ada dokter, saya baru bayar 2 bulan BPJS saudara. Ya karena saya baru ikut 2 bulan dengan suami. Tapi dokter saya itu kan harus ke puskesmas enggak? Oh tidak, nanti ibu saya tolong. Kan saya kan kalau BPJS saudara tahu ya rumit, harus ke Paskes 1, 2 dan sebagainya daerah-daerah. Ibu tidak. Saya akan tolong ibu. Saudara, saya itu juga harus di laser yang kiri.
karena yang kiri juga ibu kelihatannya takut berdominan retak. Ya dokter lakukan aja yang terbaik ya. Yang kiri saya memakai biaya sendiri dan tidak seberapa, saudara, puji Tuhan ada berkat ya. Akhirnya saya di laser tidak begitu bahaya seperti bedah operasi ya. Nah dokter apakah bisa saya langsung ini? Ibu langsung, jangan banyak pikiran. Langsung sekarang saya dibantu oleh susternya, saudara. Saya ke UGD, saya harus cari ini ya. Lalu saya bilang, ibu tunggu sini, nanti ibu cari dengan suami ya ke IGD kemana. Saya udah gak enak banget saudara, mata saya udah kabur banget yang kanan. Saya bilang, aduh Tuhan tolong saya, permudah semuanya. Saudara, itu yang dokter IGD-nya baik saudara. Ya, saya kayak papi saya saudara, mau operasi inget lapar makan padang di depan saudara. Saya kayak papi saya, ada saya tahu. Ibu teh ya di mana bu? Cek dokternya karena, aduh bapak punten bisa mantri mungkin dia. Saya teker tuang lah kumaha ibu teh diantos ya teh pada lebet ibu kena lebet. Mohon bapak ngan dia daripada saya kena mas. Kayak bapak saya bandel saudara. Ya mangga saya mau masuk, saya tahu kalau udah masuk situ susah keluar saudara-saudara ya. Jadi kalau udah masuk saya kayak di karantina. Saya udah tahu kayak papa saya sama saudara. Jadi saya nggak gidik jadi suami orang makan heula baik kok nanti kan kita udah masuk susah keluar, saya makan dulu yang enak-enak. Pada saya dicek lab saudara ya, saya dicek lab di EKG di apa segala, hari itu juga, hari itu bagus semua saudara, bagus semua, trigliserid, kreatinin apa segala bagus saudara. Padahal saya suka makan kikil sama mie kocok, cara kumaha ya saya takutnya saya kolesterol, bisa operasi ya, bagus semua saudara. Ibu siap ya, hari ini ibu harus menginap, saya Kamis malam menginap di Hotel Cicendo, saudara, makanya kan ada di Hotel Cicendo, saudara. Saya menginap dengan BPJS ya di kelas 2, saudara, kelas 2, tapi kelas 2 sekarang tuh disamakan dengan kelas 3, saudara, karena penuh, betul, tapi nggak apa-apa, enjoy lah, saudara. Kita ini kadang-kadang melihat kita aja yang sakit, orang lain banyak yang parah saudara, sakit. Saya di situ ya saudara tahu sendiri, saya mah dokter ini infus nggak belum, kesempatan saya bisa jalan-jalan menginjili saudara, saya emang nggak betah suruh tidur di pelbet. Saya punya sebelah kanan saya ada oma-oma sakit glukoma, tante mau dioperasi, aduh itu siun, tante dioperasi besok, atau sama saya, nasi ada yang menit tenang gitu, tenang bersama Tuhan. Saya menginjil saudara, puji Tuhan. Dia bilang, tante kenapa saya glukoma? Padahal saya besok mau operasi saudara. Bukan operasi kecilnya, saya mau bedah retina. Tante yuk kita berdoa. Saya mendoakan si tante itu dengan anaknya, ada laki-laki baik sekali nunggu di situ. Saya doakan sok tante besok tidak apa-apa terjadi, lancar semua, sehat kembali. Ya, saya dioperasi tante, besoknya ibu puasa ya malam dari jam 2 kelaparan juga naon saudaranya. Jam 2 pagi sampai ke jam 8 saya didorong ke itu bedah operasi ya. Saya bilang, halo dokter, dokternya mana? Saya juga papi saudaranya spontan, saya suka nggak pede, mana dokternya? Ada udah di menit cerewet berem pasiennya saudara dalam ruang operasi masih lihat-lihat, dokternya mana ya nggak siap? Ada dokternya, dokter Indra. Halo ibu apa kabar, sudah siap? Di ruang operasi dokternya masih sementara dari saya kali, lebih muda dari si Adi ya. Itu nyetel lagu Kus Plus saudara yang udah direming. Kok ini orang mau operasi kayak tenang-tenang, padahal saya nggak gebek saudara ya. Saya di dalam hati bernyanyi, bersama Yesus lakukan perkara besar. Tahu nggak saudara, dalam hati saya ya, saya itu mau dibius di sini. Dua suntikan, orang lain kalau dengar cerita saya pada ngeri saudara. Saya 2 suntikan, ada mantri orang Jawa, ibu jangan khawatir ya, jangan takut, ini saya bukan dokter bius, nanti dokter bius sebentar lagi ya. Orang Jawa, ya mas nggak apa-apa, sok asal selamat, saya mau berdoa sama Tuhan. Oh iya, betul bu, kalau ibu khawatir nanti sakit nggak di bius lokal? Enggak, oh tenang ya. Dokternya datang, dokternya tuh nggak ngomong ini dokter bius saudara. Bu saya suntik ya kanan kiri, ya tenang, ibu fokus saudara. Tes, kerasa nyeri saudara. Ya, ting naon sini masih kena muka matana. Ya, udah. Aduh ini kayaknya si ibu aktif nih. Saya suntik 2 kali ya. Saya di 2 kali saudara. Jadi 4 kali ya kali 2 puji Tuhan saudara. Nah ibu sekarang yuk kita papa ini nanti dokter operasinya belah sana. Jalan dingin aja juga naon saudara juga dikutub. Aduh dokter saya menit cerewet. Ini dingin banget saya ngegibrik saudara nggak kuat. Saya gebrik langsung disalimutan tilu kumantri teh ya tilu lengkap ya tenang bu ya. Ibu tenang ya kita berdoa. Saya tengadahin saudara ya, saya tengadahin kita akan mulai operasinya. Ibu berdoa ya sesuai kepercayaan masing-masing. Di situ dokternya sudah mulai sting, saya mata asa bolong saudara. Katanya benar-benar dilepasin dulu bola mata saudara. Saya bilang nggak kepikir lah itu mau diapain, pokoknya Tuhan aku berserah. Saya bilang ya, aku berserah. Ya dia lagi ada anak koas 1 ya yang lagi pendidikan di situ, saya dengar dia bicara sama anak koas itu.
banyak yang terjadi COVID dan segala, karena mata tetap mendengar. Infus, saya diinfus karena obat harus jalan lewat infus, saudara ya. Saya harus jalan karena untuk pereda sakit. Nah, saya tahu nggak ketika saya ditutup ini pakai kain, saya membayangkan, aduh Tuhan, penderitaan saya nggak ada apa-apanya, ya, nggak ada apa-apanya. Engkau rela mati di kayu salib. Saya nggak ada apa-apanya Tuhan, ya. Nggak ada apa-apanya ini penderitaan, apa yang saya alami ini nggak ada apa. Yang saya amat sangat terenyuh, saudara, ketika saya masuk ruang operasi, banyak sekali pasien anak-anak kecil yang lebih sulit dari saya masalahnya. Ada anak kecil yang terbelakang, saudara, yang dipangku oleh ibunya. Dia dari Cirebon, ya ibunya begitu. Saya ingat adik saya Vera dulu ya, dia masih umur 1,5 tahun, ya, dia digendong, dia harus menjalani operasi kanker mata. Ya, ibu itu aduh begitu menyayangi. Saya bilang ibu diberikan ketabahan ya. Saya doakan ibu diberikan kekuatan. Saya mendoakan dia, saudara. Di ruang ketika kami tunggu harus masuk ruang operasi. Saya bilang Tuhan, banyak orang-orang yang lebih sulit dari saya, tapi Engkau tolong mereka. Saya bilang ada 2 anak kecil, saudara, ya, yang masih dipangku. Ya, saya bilang aduh, kadang-kadang kita melihat penderitaan kita begitu susah, tapi banyak di luar sana yang lebih susah dari kita, saudara. Ya, mereka bagaimana dari Cirebon harus dioper ke Bandung. Dia baru saja seminggu lalu diangkat cairan sumsumnya. Ya, tapi anak ini katanya baik sekali, Bu, ini anugerah Tuhan. Dia bilang anugerah Tuhan, anak ini baik sekali. Dia tuh nggak nangis katanya. Benar, anak itu nggak nangis, sudah pasang infus, saudara, sebelah saya. Ya, orang-orang ada yang gemper, orang-orang tua nangis mau dipasang infus juga, anak itu tenang, saudara, di pangkuan ibunya. Saya bilang kita harus bangga dan besar punya Tuhan yang besar. Amin, amin nggak? Nggak ada apa-apanya, saudara. Ya, saya bilang lalu dokter saya setelah dioperasi, ibu, operasi saya duduk, ibu, wah katanya, kenapa dokter? Ternyata robekan ibu ada 6, bukan 1. Puji Tuhan, saya bilang, saudara, dokter jadi gimana? Saya gitu, saudara, manusia saya, jadi gimana? Tenang, tunggu kita hasilnya, ya. Tunggu, ibu sekarang 2 hari ini tidur di sini, nanti kita cek seminggu kemudian. Dan hari Kamis yang kemarin, saya ke dokter kembali, check up pertama setelah 1 minggu. Dokter, bagaimana? Ibu luar biasa, bagus Bu, semua menempel. Saya bilang, bagus. Saya bilang, Pak, pada saudara saya tuh katanya tidurnya harus terlungkap terus. Saya terlungkap atau nyeri cangkeng, saudaranya terkuat. Dokter, pada saya tidurnya udah salah dokter. Tapi ini luar biasa kata dokter bilang, bagus, semua nempel Bu, 6 robekan ini. Gak ada bermasalah, Tuhan luar biasa. Saya bilang, saya nangis, saudara, makanya saya langsung WA di grup. Saya bilang, Tuhan, Engkau pemilik segalanya. Amin. Tuhan, Engkau ada. Ya. Semua dipermudah oleh Tuhan. Makanya ketika saudara sehat, jangan mengeluh. Saya bilang, jangan mengeluh akan apa yang kita hadapi. Dalam kesulitan, dalam kesukaran, memuji Tuhan. Saya ketika dioperasi, hati saya memuji Tuhan terus, saudara. Apa yang ku alami kini Tuhan, itu adalah untuk kemuliaan nama-Mu. Ya, saya teringat ayah saya terus. Nah, ayah saya orangnya berjiwa besar, saudara. Kita menghadapi, kayaknya kalau ayah saya ada, saya terpikir kalau saya lagi dioperasi udah gidik berapa kali kececeran operasi, saudara. Pasti saya udah, kumaha, papi terus aja nggak bisa masuk, dia nggak tahu caranya gimana, saudara. Padahal itu swab antigen, sekarang itu kan seorang 1 kunjungan aja, 1 orang aja yang boleh. Ya, nah itu saudara, berjiwa besar bersama Tuhan. Hadapi dalam lembah kekalaman, puji nama Tuhan. Amin. Saya mengangkat pujian, biar segala kemuliaan, segala hormat hanya bagi Dia, ya. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang, hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Katakan bagi Dia, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi
kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Perjuangan saya satu kali lagi saudara, Tuhan mau uji saya. Bulan Oktober atau September satu kali saya harus bedah kembali untuk pengangkatan sedot silikon. Karena saya dibantu dengan silikon supaya lebih menempel dan merekat. Puji nama Tuhan. Saya nggak takut karena Amin. Tuhan yang sama akan menolong dan menyertai saya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Wow. Silakan Pastor Kusma. Thank you Pastor Poppy. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Berapa banyak yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini? Yes. Sebentar saya akan mengundang seseorang yang luar biasa. Sebelum saya mengenal beliau, saya mengenal papahnya dulu. Karena ayah beliau, Om Dewanto adalah teman dari Bapak Gembala almarhum. Dulu waktu saya masih kecil selalu pelayanan bersama-sama, penginjilan kemana-mana. Dan saat ini yang akan menjadi pembicara kita di pagi hari ini, beliau saat ini menjadi lead pastor di El Shaddai Creative Community di bawah pengembalaan Pastor Nalawidia. Dan tanpa berlama-lama, tempat yang dikasih Tuhan, mari kita berikan tepuk tangan dan sambut Pastor Mario Yanuardo. Oke, terima kasih Pastor Kusma. Sungguh luar biasa pagi hari yang indah ini ya, di mana kita hari ini dengan banyak hal, situasi yang terjadi selama 2-3 tahun ke belakang, tapi hari ini kita percaya, saudara hari ini ada di tempat ini, kita masih beribadah bersama, itu semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Ya, boleh nggak bilang kiri kanannya, God is good all the time. Oke, God is good all the time ya, kiri kanannya berkata, baik betul tadi seperti apa yang dikatakan oleh Pastor Kusma, saya senang sekali. Begitupun saya mengenal Pak Ajis ya, karena waktu saya zaman masih SMA, ya baru-baru bertobat lah. Bahkan sebelum bertobat saya ada salah satu andil dari Pak Ajis yang gak pernah saya lupa. Adalah bagaimana ketika mami saya itu bertobat itu karena Pak Ajis ya. Dimana mami saya itu, dia betul, puji Tuhan ya, kemuliaan buat Tuhan. Jadi singkat cerita mami saya itu dia Katolik, tapi dia sangat mungkin berdoa sama patung, sama Bunda Maria ya pada saat itu. Tapi saya bukan mendiskreditkan Katoliknya, tidak. Tapi adalah peran Pak Ajis ketika dia datang ke rumah. Saya mungkin waktu itu masih SMA kalau nggak salah ya. Dan saya dikenalin sama papa saya, ini Pak Ajis. Dan bersyukur waktu itu mami saya bertobat, almarhum mami saya ya. Jadi mami dan papi saya udah gak ada, udah almarhum. Papi saya bulan April kemarin dipanggil Tuhan, usia 83 tahun. Kalau mami saya 2016. Tapi saya gak pernah lupa sama Pak Ajis bahwa dia yang mengubahkan mama saya sampai akhirnya bisa terima Yesus. Karena waktu datang ke rumah didoakan semua patung-patung di rumah, pokoknya semua barang-barang okultisme itu semua dihabiskan semua dan didoakan di rumah saya juga. Memang saya nggak melihat langsung, cuma saya tahu patung-patung itu dibawa, kemudian setelah itu semuanya dibakar dan akhirnya mami saya bisa bertobat dan terima Yesus, bisa beribadah bareng sama papi saya gitu ya. Di akhir cerita sebelum meninggal pun mami saya selalu berkata bahwa ikut Tuhan itu adalah hal yang sangat indah di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang percaya. Amin ya, amin. Oke, nah sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya juga memperkenalkan, nama saya Mario. Ya, saya melayani sepenuh waktu di gereja ICC, El Shaddai Creative Church. Tepatnya kita ibadah di BTC di lantai 2 di sana. Dan selama perjalanan, selama saya kenal Tuhan, saya ada di gereja ICC ini ya. Jadi kalau saudara tahu, saya mungkin dari masih zaman SMP nggak pernah mau diajak persekutuan, tapi sampai SMA saya puji Tuhan, saya bertobat dan akhirnya terus melayani Tuhan. Saya melayani sepenuh waktu juga di tahun 2007 ya, jadi ada sekitar 15 tahun saya udah full timer. Dan bersyukur saya bisa kenal Kusma juga karena kita bertemu kecilnya nggak ketemu, tapi ketemu besar ketika kita ada sama-sama di dunia entertain ya, di mana Kusma dia sebagai MC wedding, kalau saya sebagai musisinya ya, saya sebagai musisi di mana saya melayani di rumah Tuhan maupun saya melayani di sekuler pada waktu itu. Dan setiap perjalanan hidup yang boleh kita alami, saya membangun rumah tangga,
Saya punya anak 2, itu ada fotonya mungkin ya kalau Bapak Ibu boleh lihat. Anak saya yang pertama usia 19 tahun saat ini, dan yang kedua usia 5 tahun. Jadi ada jarak yang lumayan jauh, 14 tahun. Itu pun semua karena perjalanan iman ya. Karena saya nggak pernah kepikir bahwa saya bisa punya 2 anak, bahkan saya juga nggak pernah kepikir bahwa hari ini kalau saya bisa jadi pendeta pun saya nggak pernah kepikir ya. Tapi semua sekali lagi saya bilang itu semua karena kebaikan Tuhan, dan setiap orang yang yang selalu menaruhkan pengharapannya, saya percaya saudara pun akan mengalami hal yang sama. Begitupun tadi kalau kita mendengar Pastor Poppy kesaksian, saya percaya banyak mujizat yang terjadi ketika kita mau berserah dan kita mau sungguh-sungguh melayani Tuhan dengan setia. Itu pun yang akan terjadi buat Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Boleh kasih kemuliaan buat Tuhan kita, puji Tuhan. Oke, itu perkenalan saya. Bersyukur saya boleh membagikan firman Tuhan di GPPI Gloria ini. Senang sekali saya bisa berjumpa dengan saudara. Saya akan kasih judul sharing saya adalah bertumbuh menjadi besar. Bertumbuh menjadi besar. Nah saudara, di Markus 4 ayat 31 sampai 32 itu dikatakan seperti ini. Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar. Sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Nah saudara, tadi ada gambarnya, ada pohon yang sudah bercabang begitu besar, ada tangan kecil di situ dilihatkan ada satu biji sesawi, saudara. Jadi biji sesawi itu mungkin kecil banget ya. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang pernah datang ke tanah suci di Israel ya, mungkin saudara pernah lihat biji sesawi. Bahkan biji sesawi itu selalu dijadikan kenang-kenangan. Kalau ada yang pernah ke Israel, dikenang-kenangan bahwa biji itu menjadi tempat sandaran buat Alkitab ya Bapak Ibu ya. Nah tapi dari biji itu saudara, itu akan terlihat menjadi sebuah pohon yang besar, dan di sana ada buahnya, ada burung-burung yang boleh bersandar di sana, dan begitu besarnya sampai kalau kita lihat bentuknya seperti itu. Si pohon sesawi ini tepat seperti apa yang dikatakan tadi di firman Tuhan, bahwa apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain. Wow, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Wow, Tuhan mau sekali lagi. Tuhan mau dalam hidup saya, hidup saudara semua. Tuhan mau kita itu bertumbuh. Kita itu memiliki hidup yang bertumbuh, berkembang, dan bahkan boleh berbuah. Berbuah itu artinya hidup saudara bukan untuk dirimu sendiri. Enggak ada buah yang dimakan sama pohonnya sendiri. Kalau kita makan buah mangga yang begitu manis, kalau kita beli di Total ya harganya mahal. Terus kita makan rasanya manis banget. Enggak mungkin si pohon mangganya yang makan buahnya kan. Nah sama, waktu kita menjadi bertumbuh dan menjadi besar, saudara dan saya, maka hidup kita boleh dirasakan sama orang lain. Boleh colek kiri kanannya, hidup kita dirasakan oleh orang lain ya. Oke, puji Tuhan. Nah saudara, dari benih yang bertumbuh dari kecil sampai besar, ada 3 hal saudara ya, yang selalu bertumbuh di dalam kita mengikuti apa yang menjadi Tuhan mau dalam hidup kita. Kita ikut Tuhan, kita bertobat. Saya perhatikan ada 3 hal yang selalu bertumbuh di dalam hidup kita untuk kita boleh seperti tadi, kita menjadi pohon yang bertumbuh dan boleh berbuah saudara. Hidup saudara boleh menjadi berkat buat orang lain. Yang pertama yang bertumbuh itu adalah iman kita. Ya, iman kita pun sama. Kita akan bertumbuh di mana iman kita yang tadinya hanya kecil banget, tapi saudara bisa mendapatkan hal-hal yang pernah nggak saudara berkata bahwa ya saya nggak ngerti banget ya, mungkin 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu hidup saudara dulu mengalami apa sampai hari ini, itu semua karena iman. Berarti iman saudara itu bertumbuh, iman saudara itu bertumbuh menjadi besar juga. Yang kedua adalah pengharapan. Nah hidup kita di dalam pengharapan sama saudara ya, 2-3 tahun yang lalu aja kalau kita masuk dalam sebuah pandemi, kalau kita bicara pandemi ke belakang kemarin, betapa ngerinya hidup ini, betapa kayaknya khawatir banget.
Aduh Tuhan, ini bagaimana orang-orang yang kita kasihi meninggal dunia, maaf. Orang-orang yang kita sayangi gak ada, sakit semua. Bahkan toko tutup, semua ekonomi dan sebagainya. Lalu bagaimana di depan sana? Tapi Tuhan bilang pengharapan itu selalu ada. Ya, pengharapan itu selalu ada. Dan kita bertumbuh sampai kita lewati 3 tahun ini, betul. Makanya tadi saya bilang ketika kita ada di tempat ini, kita bersyukur. Karena ini adalah kasih karunia Tuhan. Dan pengharapan itu hidup buat kita, saudara. Nah yang ketiga yang bertumbuh ini adalah kasih. Boleh bilang sama-sama saya, kasih. Oke, kasih ini akan selalu ada di dalam setiap aspek kehidupan kita. Begitupun dengan iman dan pengharapan. Tapi saya mau bahas yang satu hal ini, kasih, saudara. Nah kasih, saudara pasti tahu, kasih itu adalah Allah sendiri. Kasih itu adalah sesuatu yang kita berikan. Kasih itu selalu ingin memberi, saudara. Karena Allah pun menyatakan kasihnya, dia dengan memberi nyawanya buat kita. Itulah kasih. Lalu kasih itu selalu ingin menyenangkan orang lain, saudara. Kasih itu selalu ingin menyenangkan orang lain. Kita punya anak, selalu ingin menyenangkan anak-anak kita sebagai orang tua. Kita mungkin di tempat kerja, kita pun rindu untuk kita bisa menghasilkan sesuatu yang kita boleh baik lagi. Tapi melalui apa? Melalui kasih. Ya, kita yang menikah, saudara, mungkin yang lagi cari jodoh, ya, yang lagi pacaran, karena kasih, saudara. Semua hal kasih, karena selalu ingin menyenangkan, selalu berbagi kepada orang lain. Kasih itu tidak ego, bahkan Tuhan bilang kasih itu murah hati. Yang pertama kali disebut, ya, sabar dan murah hati. Karena orang yang sabar pasti murah hati. Orang yang murah hati pasti dia sabar. Itu kuncinya. Ya, kalau kita mau terus melakukan kasih yang bertumbuh dan untuk menjadi lebih besar. Lukas 6 ayat 36 berkata, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Nah saudara, arti murah hati itu boleh dikatakan adalah yang tadi saya boleh bilang, suka memberi, tidak pelit, ya, penyayang dan pengasih, tidak ego, suka menolong, saudara, baik hati, generosity atau dermawan, ya, punya belas kasihan, saudara, sering mengampuni orang yang bersalah sama kita. Lalu kita punya perbuatan yang baik, ya, perbuatan yang amal kalau orang bilang. Betul, itu adalah sifat-sifat dari apa yang disebut dengan kemurahan hati. Nah kalau kembali lagi tadi ke biji tadi, saudara, benih tadi, yang harus kita ingat adalah bahwa buah yang kita hasilkan itu selalu dimulai dari biji yang kecil tadi. Artinya benih kasih yang ada di dalam kita, itulah benih awal. Nah benih ini bicara soal potensi Bapak Ibu Saudara. Saya tadi senang sekali diberkati dengan potensinya tim musik, ya, boleh kasih tepuk tangan buat tim musik kita, ya, ini luar biasa. Karena bisa bikin kita goyang, bersuka cita, bahkan seperti apa yang tadi dikatakan di Mazmur, kalau kita mau datang beribadah pada Tuhan dengan sorak-sorai. Dan saudara bisa bersorak-sorai, saudara bersuka cita datang ke tempat ini, ya, itu semua karena apa? Karena anugerah Tuhan. Dan yang lebih adalah tadi potensi dari tim musik kita, worship leader kita, singer kita, itu semua dia boleh kasih yang terbaik buat saudara, makanya kita boleh apresiasi yang terbaik, ya, buat tim musik kita. Nah semua itu dimulai kembali lagi dari benih yang kecil. Potensi kita, waktu kita hari ini, waktu-waktu di mana saudara bekerja, saudara berbisnis, saudara mengajar anak, saudara mau menikah, saudara mengerjakan banyak hal. Itulah yang disebut dengan benih yang dari awal, saudara. Lalu tenaga kita, bahkan uang kita, saudara, ya. Uang itu menjadi sebuah kehidupan kita. Hidup kita uang itu. Kita bekerja, kita dapat upah. Makanya uang itu perlu. Uangnya enggak salah. Yang salah adalah kalau kita menempatkan uang, kita mencintai uang melebihi dari apa Tuhan. Dari Tuhan, saudara. Harusnya tidak. Uang itu enggak pernah salah. Nah saudara, yang tadi saya katakan, benih-benih itu saudara dari waktu, tenaga, juga uang kita. Nah saya mau highlight di sini, tadi firman Tuhan bilang berkata, apabila benih biji ditaburkan untuk saudara bisa bertumbuh menjadi besar. Nah saudara, kalau kita setia dengan benih kita, dengan potensi kita, dengan waktu kita, dengan uang kita, tenaga kita, mungkin terlihat kecil.
Atau mungkin, saya mah bukan siapa-siapa di tempat ini. No, saudara itu unik di hadapan Tuhan. Saudara itu punya tujuan yang jelas. Tuhan itu ciptakan kita karena Tuhan tahu tujuan kita adalah melakukan sesuatu yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi kalau kita berkata, saya ini kecil. No, memang benih itu awalnya kecil. Apa yang bisa saudara berikan, apa yang bisa saudara beri untuk rumah Tuhan, untuk hari ini, benih itu akan bertumbuh dengan setia. Kalau saudara setia, semakin besar dan akhirnya bisa berbuah banyak, saudara. Nah, inilah yang diartikan dengan menabur. Kalau kita mau menabur, artinya saudara mau memberi, saudara. Mau memberi ya untuk kita menjadi bertumbuh dan dewasa. Memberi itu adalah pengorbanan, bukan investasi kita. Seringkali kita suka salah mikir ya. Kita selalu bilang, kalau saya memberi itu berarti saya lagi menginvestasikan sesuatu supaya Tuhan balikin sama kita. Itu salah banget ya Bapak Ibu Saudara. Justru memberi itu adalah pengorbanan. Karena Tuhan itu dia akan selalu bukain jalan buat kita. Tapi waktu kita mau memberi itu, itulah bagian kita itu adalah menanti, bukan menuntut ya. Waktu kita memberi, kita jangan bilang ini investasi, tapi ini sebuah korban yang manis buat Tuhan. Dan waktu kita memberi, bukan menuntut Tuhan. Tendensi kita sebagai manusia, kita selalu meminta apa yang kalau kita udah kasih, kita pengen minta. Salah, saudara. Justru mari kita, waktu kita memberi, saudara sedang menanti janji Tuhan. Dan jangan kita minta timbal balik. Justru kita percaya hal ini yang sama-sama kita mau belajar hari ini. Waktu kita mau memberi, kita percaya bahwa dengan semua maunya kita, waktunya kita pengen cuan ya, pengen untung lagi dari kita memberi. Sebetulnya bukan itu, saudara. Persembahan kita adalah korban yang harum buat Tuhan. Ya, pelajaran di mana Tuhan pun menciptakan bumi ini, dia selalu memulai dengan benih, saudara. Tuhan itu nggak pernah memulai sesuatu dengan langsung jadi, langsung. No, Tuhan mau proses. Begitupun dengan kita. Tuhan mau kita diproses Tuhan untuk menanti janji Tuhan, menanti dari apa yang kita beri. Ya, ada masanya kita menabur, ada masanya kita menanti dan menuai. Bukan menuntut, saudara. Salah kalau kita bilang menuntut Tuhan. No, Tuhan tuh udah sangat baik buat hidup kita. Ya, jadi waktu kita melempar jala juga, kalau kita sebagai nelayan ya melempar jala, ya kita nunggu dong sampai itu datang, saudara. Ya sampai ikan-ikan itu ada, bukan kita menebar jala, ya belum dapat, ya harus menanti, saudara ya. Semua pun begitu. Jadi kita memberi persembahan itu adalah korban, bukan investasi. Sekali lagi, kita belajar menabur dan menanti membuat kita imannya tumbuh, membuat pengharapan saudara tumbuh, dan membuat kasih saudara pun semakin tumbuh. Nah, lalu bagaimana caranya, saudara? Nah, ada satu hal di sini, di dalam proses kehidupan, di dalam penelitian ya kehidupan, ada yang namanya NLP. NLP itu adalah Neuro Linguistic Programming. Ini adalah sebuah teknik di mana kita menjangkarkan sesuatu atau anchor, menjangkarkan pemikiran manusia supaya kita bisa mengingat apa yang terbaik yang pernah kita rasakan dari penglihatan, dari pendengaran, dari rasa, dari penciuman dan pengecapan kita. Ini lagi terus diselidiki NLP dan diteliti bagi setiap orang supaya dia bisa mengingat hal-hal yang baik, yang indah dalam mengerjakan atau melakukan kehidupan, saudara. Dan puji Tuhan, NLP ini adalah bagaimana respon kita, karena banyak mengandung persepsi kita, opini kita, keyakinan kita, pengalaman kita ikut Tuhan, program-program dasar kekristenan kita, citra diri kita, itu semua ada di dalam hidup kita. Dan ketika terus diteliti, saudara, akhirnya penjangkaran ini akan mengingat hal-hal yang baik buat hidup kita. Saya kasih contoh, waktu 2012 saya pernah ke Sydney, ke IKEA makan meatball. Nah, saudara pasti tahu ya, yang pernah ke IKEA di KBP, saudara makan meatball tuh. Waktu saya makan di Sydney meatball, wih enak banget ya rasanya ya. Lalu ada sausnya, wih enak banget. Lalu 2021 kemarin, saya coba waktu pas udah dibuka IKEA, saya mencoba di KBP. Waktu saya makan meatball lagi, saya teringat betapa nikmatnya meatball ini di tahun 2012. Tapi waktu saya makan, wih rasanya sama, enak banget ya.
Meatball ini. Itu cara-cara saya mengingat hal yang baik yang pernah terjadi. Nah sama yang kedua saya coba mengingat, mungkin saudara ada yang tahu lagu ini ya. Ini kayaknya zaman Bapak Ibu semua nih ya. Saudara pernah dengar lagu ini nggak ya? Saya kasih tahu liriknya nih. Bilangnya begini. You don't know what it's like. Pasti tahu. Baby, you don't know what it's like to love somebody the way I love you. Pasti ada yang tahu ya lagu ini. Betul nggak Bapak Ibu Saudara? Ini zamannya Bapak Ibu nih kayaknya nih. Ya, saya pun senang banget dengar lagu ini. Kenapa? Karena waktu saya dengar lagu ini, saya ingat gimana saya lagi menyatakan cinta sama istri saya. Jadi mengingat sebuah ingatan yang baik ya. Makanya waktu kita memuji Tuhan, kita pun akan selalu mengingat kebaikan dan kebesaran nama Tuhan. Ada lagi satu contoh lagi ya, ini pasti saudara tahu banget. Ini lagu yang sering kita dengar waktu saat-saat ada orang menikah ya. Busman pasti tahu banget nih. Lagunya begini. For he will be there. Tahu ya? For tuh padahal nyanyi. Will be there every moment to share on this wonderful day He has made. Pasti tahu Bapak Ibu ya. Pasti Anda ingat, loh itu kan lagu prosesi gua lagi nikah. Wah itu lagi lagu-lagu yang sakral banget nih gua menikah. Benar nggak? Saudara pasti ingat ya. Boleh sekali lagi nyanyi bareng yuk. 1, 2, 3. For he will be there. For he will be there. Every moment to share on this wonderful day He has made. Wow, kasih tepuk tangan dong buat saudara semua ya hari ini bisa nyanyi sama-sama bareng. Saya bukan penyanyi saudara, tapi saya sering dengar lagu-lagu yang indah. Dan saya selalu mengingat kejadian-kejadian yang indah. Itulah NLP, Neuro Linguistic Programming. Nah saudara, waktu saudara memberi, waktu saudara tahu bahwa saudara punya benih yang kecil, potensi, waktu, dan saudara taburkan itu saudara beri saudara, buat orang, buat siapapun. Dan hari ini kita ada di rumah Tuhan, kita percaya benih ini, waktu kita memberi, saudara lagi ingat apa? Saudara lagi ingat bagaimana perjalanan dan penyertaan Tuhan dari saudara lahir sampai hari ini. Jadi waktu kita memberi, kita akan teringat tuh. Nah ini yang disebut dengan Neuro Linguistic Programming. Cara dunia aja melakukan hal seperti ini. Apalagi kita anak Tuhan yang tahu kebenaran bahwa waktu kita memberi, kita bukan lagi menuntut. Tapi waktu kita memberi, kita percaya bahwa Tuhan Allah yang baik, Tuhan Allah yang hidup, Tuhan Allah yang selalu berjalan di depan kita. Sehingga saudara akan bangkit iman saudara, pengharapan saudara, dan kasih saudara. Yang percaya katakan amin. Wow, ini luar biasa saudara ya. Nah lalu kita sering bertanya begini, terus memberi itu ngapain sih? Saudara harus tahu bahwa bukan seberapa banyak kita memberi, tetapi seberapa banyak kasih atau cinta kita yang kita berikan untuk memberi. Buat apapun saudara ya, Tuhan tuh gak pernah berbuat salah. Tuhan itu selalu pasti. Siapa yang percaya kalau Tuhan itu selalu pasti? Wow, amin, puji Tuhan. Jadi Tuhan itu selalu berencana dan melakukan tindakan. Dia pasti, dia nggak mungkin bikin manusia gitu ya. Salah, dihapus lagi. Nggak mungkin, saudara. Tuhan itu pasti. Jadi saatnya waktu kita percaya, kita mempercayakan segala sesuatu sama Tuhan, saudara pasti akan mendapatkannya. 1 Korintus 10 ayat 26 berkata, karena bumi segala isinya adalah milik Tuhan. Nah ini yang menjadi dasar saudara. Ya, kalau kita tanya kenapa sih kita harus memberi? Ya karena bumi segala isinya adalah milik Tuhan. Jadi kalau saudara di bisnis kita sering transfer setiap hari. Kita memberi dengan transfer, kita melakukan segala hal bisnis dan segala-galanya. Itu semua adalah milik Tuhan. Seluruh bumi isinya adalah milik Tuhan. Tuhan senang dengan kita setia waktu kita memberi. Tuhan senang dengan kita waktu iman kita bertumbuh. Tuhan senang waktu kasih kita bertumbuh. Tuhan senang waktu kita punya pengharapan. Karena segala-galanya milik Tuhan. Nah pertanyaan kita lagi hari ini mau sama-sama kita belajar. Kalau kita mau bertumbuh menjadi besar,
Kita menabur kemana sih pastor? Kita sering tanya. Kita harus menabur kemana sih? Apa sih supaya saya bisa bertumbuh, supaya saya bisa menjadi besar? Oke, yang pertama adalah rumah Tuhan atau house of God. Boleh sama-sama bilang rumah Tuhan. Maleakhi 3 ayat 10 berkata, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, rumahnya Tuhan maksudnya. Dan ujilah aku, kata Tuhan, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Yang percaya katakan amin. Saudara, rumah Tuhan itu mau kita membawa persembahan, betul, untuk rumah Tuhan. Terus firman Tuhan ini selalu dipakai, kenapa sih untuk selalu uang lagi, persembahan lagi? Saya lagi gak bicara soal uang sebetulnya. Tuhan itu lagi mengajar bangsa Israel ketika dia salah. Dia udah lama gak pernah memberikan korban buat Tuhan. Makanya ayat ini ada. Nah buat kita yang hari ini pembelajarannya, saya percaya rumah Tuhan itu adalah rumah di mana saudara bertumbuh. Amin saudara. Saya pun punya rumah yang tadi saya katakan. Saya punya rumah di gereja El Shaddai Injil Sepenuh atau ICC. Nah itu rumah saya. Nah waktu saya ada di sana saya percaya kenapa? Karena rumah itu di mana Tuhan tinggal. Di mana Tuhan ada di rumah saya. Dan kata Tuhan tadi supaya ada persediaan makanan di rumahku. Makanan bicara apa saudara? Betul, pengelolaan keuangan di dalam rumah Tuhan. Sekali lagi saya percaya di sini bahwa Galatia 6 ayat 6 berkata, dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman Tuhan, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Bahkan ada ayat lagi yang berkata seorang pekerja patut mendapat upahnya, dan ini yang boleh sama-sama kita belajar. Jadi bukan berarti waduh gereja teh uang lagi, bukan begitu. Saudara-saudara harus mengerti dulu. House of God, rumah Tuhan, betul bicara soal di rumah Tuhan. Itu ada makanan persediaan yang perlu kita kelola bersama. Dan kita sebagai anak Tuhan yang bertumbuh di mana di rumah kita ini, ya saya wajib dong, saya harus dong memberi apa saudara? Memberi hidup saya, potensi, waktu, tenaga, bahkan uang. Dan buat apa? Ya buat kita semua sama-sama saudara. Di sini kita belajar bahwa rumah Tuhan itu tempat roh berdiam. Tempat Tuhan tinggal di dalam rumah Tuhan. Rumah Tuhan pun bicara bukan hanya gedungnya. Karena saudara kalau mau tahu, kita gedung di BTC itu kita hanya nyewa, bukan gedung kita sendiri. Karena kita percaya Tuhan itu bisa bekerja melalui gedung, betul, sebagai rumah Tuhan. Ya, bersyukur kalau tempat ini gedung milik kita semua di sini, bersyukur saudara. Tapi bukan itu poinnya. Karena Tuhan mau dan Tuhan dikatakan lagi kalau saudara tahu di 1 Korintus 3 berkata ayat 16, tidak tahukah kamu bahwa kamu itu adalah bait Allah dan roh Allah itu diam di dalam kamu. Jadi kita sebagai orang percaya ini adalah rumah kita. Rumah kita di mana kita bertumbuh dan roh Allah diam di rumah kita. Artinya rumah siapa? Di dalam diri saudara Allah itu tinggal. Ya. Makanya kita ini bait Allah. Jadi bukan masalahin gedungnya saudara. Gedung gak akan dibawa mati, gak akan dibawa ke surga. Tapi hidup saudara yang dibawa ke surga. Dan saudara harus mikirnya begitu. Ya. Dan waktu kita mengerjakan ini, ya semua ada. Waktu, potensi kita, uang kita, ya apalagi saudara, tenaga kita, cara berpikir kita, bagaimana kita bisa menumbuhkan atau melihat betapa dahsyatnya Tuhan waktu mengerjakan rumah ini saudara. Saya ikut di ICC itu sebelum jadi gereja waktu saya masih SMA. Dan kita terus melayani Tuhan, kita terus bawa orang baru dengan cara-cara yang kreatif, dengan cara bermusik lah. Kebetulan saya waktu itu saya senang musik dan saya pemusik. Saya ajakin semua pemusik-pemusik untuk kita ada di rumah Tuhan. Dan puji Tuhan karena ini yang kita mau lakukan, beri waktu kita, tenaga kita, uang kita. Dan semua orang sama pemikirannya, oh betul ya rumah Tuhan ini yang harus kita bangun. Artinya kalau kita di rumah sendiri aja, saudara pasti rindu untuk
jagain rumah kita, ngebagus-bagusin rumah kita, bener nggak? Kalau ada yang bocor kita benerin, kalau ada cat yang nggak bagus kita bagusin catnya, betul nggak? Kalau kita mungkin nggak punya kar mobil ya buat garasi, kita bikin lebih luas lagi. Selalu rumah itu dibikin lebih nyaman dan lebih indah. Nah itulah rumah Tuhan. Makanya kenapa kita perlu memberi benih kita, menabur itu di mana? Di rumah Tuhan. Matius 16 ayat 18 berkata, aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak menguasainya. Jadi memang rumah Tuhan yang harus kita bangun, yang harus kita berikan taburan kita, benih kita. Dan Tuhan akan berkata, aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Jadi bersyukur hari ini Bapak Ibu Saudara kalau kau tinggal di dalam rumahmu. Banyak orang selalu ikut gereja GKK, saudara. Apa itu gereja GKK? Gereja keliling-keliling. Berapa kali saya sering konseling sama orang, dia suka bilang, aduh kok saya bingung banget mau ke gereja mana ya. Saya keliling-keliling selalu, kadang online, ya semua saya dengerin khotbah semua. Tapi kok hidup saya selalu begini? Ya iyalah, kamu gak pernah tertanam. Benih itu harus selalu ada di tanah yang subur dan harus ditanam. Kalau dia ditanam, maka dia akan bertumbuh. Kan gak mungkin kalau dia gak tertanam nih, nanti masuk ke pot yang satu, besok-besok masuk ke pot yang kedua, besok lagi dipindahin masuk ke pot yang ketiga. Dia gak akan bertumbuh-bertumbuh saudara ya. Makanya bersyukur kalau saudara ada di rumah ini, karena itu yang akan membuat saudara semakin bertumbuh. Karena kita percaya bahwa rumah Tuhan adalah persekutuan orang percaya. Dan di mana 2-3 orang berkumpul di situ aku hadir. Boleh kasih kemuliaan buat Tuhan sekali lagi. Puji Tuhan. Nah yang kedua saudara, kenapa sih supaya kita bisa bertumbuh? Apa sih kita harus menabur kemana sih? Harus menabur kemana? Yang kedua adalah give to your family. Boleh bilang keluarga. Oke. Matius 15 ayat 3-5 berkata, tetapi jawab Yesus kepada mereka, mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Ayat 5, tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Yang percaya katakan amin. Nah saudara, waktu engkau membangun keluargamu, di dalam keluarga itu selalu ada orang tua, ada kita. Waktu kita membangun rumah tangga, keluarga, maka ada anak. Anak bisa bicara soal ada cucu. Ingat gak di perjanjian lama? Tuhan memberkati mereka dan berkata diberkatilah. Ya, diberkatilah anakmu dan cucumu. Selalu 3 generasi yang Tuhan hadirkan di dalam hidup kita selama yang kita hadapi. Dan itu selalu kenyataan. Hadir sama hidup kita. Saudara coba pikir, pasti engkau punya orang tua. Pasti engkau hari ini ada membangun keluarga. Engkau punya anak, bahkan punya cucu sampai buyut saudara. 3 keturunan selalu Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita di muka bumi ini. Tapi yang luar biasa adalah tadi Tuhan katakan bahwa apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Jadi ayo bangun potensimu, waktumu, uangmu untuk siapa? Untuk keluargamu. Ini penting banget untuk orang tua kita. Berapa banyak anak-anak yang selalu menelantarkan orang tuanya saudara. Jangan pernah kita berbuat begitu. Atau banyak juga orang-orang yang menelantarkan anak istrinya saudara. No. Ya. Tuhan berkata demikian. Supaya kita boleh memberikan persembahan yang terbaik untuk mereka. Ada beberapa di sini yang sudah menikah, boleh angkat tangan? Yang sudah menikah. Hampir semua saudara. Yang belum menikah jangan takut. Menanti, tunggu ya tanggal mainnya. Pasti saudara akan dapat jodoh saudara. Jangan takut ya. It's okay. Nah jadi ini persembahan kepada Allah untuk keluarga kita. Benih yang diberikan sebagai persembahan kepada Allah. 1 Timotius 3:12 berkata, diaken itu harus suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Jadi firman Tuhan udah jelas bahwa kita itu harus bisa mengurus keluarga kita. Karena itu adalah persembahan yang terbaik supaya saudara bisa bertumbuh. Suami
Suami itu harus bisa menjaga istrinya, menjaga anak-anaknya, bertanggung jawab. Ingat bapak-bapak di sini, ayo urus istri dan anak-anakmu dengan baik. Menyediakan kebutuhan keluarga, saudara. Ini penting banget. Efesus 6 juga bilang bahwa kamu tahu setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Nah saudara, menolong, memelihara orang tua itu sama pentingnya ketika engkau memberikan persembahan kepada Tuhan. Ya, baik waktu dan potensi pemeliharaan kita sama orang tua kita, sama anak-anak kita, ini penting banget. Jika tidak mengurus keluarga, kita akan dibilang orang yang jauh daripada Tuhan. Ya, bahkan dibilang murtad, di Timotius berkata demikian. Jadi keluarga yang kuat, saudara, kalau punya keluarga yang kuat, maka engkau akan mempunyai sebuah komunitas yang kuat, saudara. Dan waktu komunitas yang kuat, maka gereja kita akan kuat. Karena diisi dengan komunitas-komunitas rumah tangga yang berdasarkan firman Tuhan. Dan bersyukur saudara, saudara akan melihat bahwa ketika gereja kuat, maka lingkungan RT RW kita pun kuat. Masyarakat menjadi kuat. Bahkan endingnya Indonesia menjadi kuat. Boleh kasih kemuliaan buat Tuhan kita. Jadi beberapa hal yang harus diajarkan di dalam keluarga adalah bagaimana kita punya komitmen dan tanggung jawab. Kita menghormati pernikahan, saudara. Kita menghormati pernikahan, menghormati ayah dan ibu kita, mendidik anak-anak dalam kebenaran. Dan come on saudara, saya rindu sekali membagikan hal ini karena saya percaya dulu waktu saya melayani di ICC dari zaman saya single lalu saya menikah. Kemudian ada keluarga datang mau menikah juga. Dulu cuma 1, 2 couple, 3 couple, 4 couple. Tapi puji Tuhan ya. Waktu bulan lalu ini yang kita bangun. Kita selalu concern dengan couples. Kita concern dengan, kita perhatian sama orang-orang yang mau menikah. Bahkan orang yang terus menjalani pernikahan. Bahkan sampai senior. Kita terus menjalani itu. Dan bulan lalu kalau ada fotonya ya boleh ditampilkan. Bulan lalu kita habis ada retreat. Nah ini keluarga-keluarga contoh. Nah ini ada retreat. Dari cuman 1 couple, 2 couple. Sampai akhirnya kemarin kita retreat di Bali itu kita bikin 105 couple saudara. Ya, dan itu ada yang gak ikut juga. Artinya apa? Artinya waktu kita membangun keluarga dari nol. Dari benih yang boleh saya tanamkan ya. Saya tanamkan. Dulu saya ngeri banget. Dalam arti saya menikah, dibimbing cuman baru beberapa orang. Tapi saya memulai di situ. Kemudian saya dipercaya untuk ayo kamu pun harus bisa membimbing pernikahan. Wow siapa saya? Saya aja sama istri kadang-kadang sering tengkar, sering konflik. Tapi ketika bertobat dan mengerti bahwa perbedaan di dalam setiap kita dan kita tahu bahwa kasih yang bertumbuh, yang menumbuhkan keluarga kita, saya mulai concern untuk memikirkan bagaimana ini rumah tangga, lalu saya belajar untuk memperhatikan couples lain juga, membimbing mereka, bahkan sekarang memberkati mereka ketika mereka menikah. Itu semua karena proses dari hal yang kecil, dari benih apa yang boleh saya tanamkan. Dan bersyukur hari ini kita bersyukur dari gereja ICC yang tadinya cuma anak muda saudara. Berawal dari saya anak muda. Itu tahun-tahun sekitar tahun 95 saudara. 92, 93, 94 itu saya masih kecil banget waktu itu masih SMA. Tapi ketika terus berjalan dengan yang tadi saya katakan benih dari benih. Sampai akhirnya kita bisa bikin retreat 105 couple. Ada 200 orang di sana, 210 orang. Mereka yang sama-sama ingin membangun rumah Tuhan dan membangun keluarga. Karena kita tahu bahwa tubuh kita adalah bait Allah. Jadi mari saudara, saya rindu sekali di luar apa yang kita kerjakan. Saya tahu ya kita semua punya pekerjaan, punya bisnis yang sukses. Kita punya penghasilan yang luar biasa. Tapi pastikan bahwa kita akan membangun dan kita bangga dengan pernikahan kita, dengan keluarga kita. Supaya seperti yang saya bilang, ketika keluarga kuat, masyarakat menjadi kuat, Indonesia akan semakin kuat. Amin saudara. Boleh sekali lagi kasih kemuliaan buat Tuhan. Yang ketiga saudara ya, yang terakhir. Yang ketiga adalah bagaimana kita bisa bertumbuh dan kita mau menjadi besar ketika kita melihat kasih kita yang hari ini sama-sama kita bahas. Yang ketiga adalah untuk saudara seiman atau brother and sisters. Boleh sama-sama bilang brother and sister. Yes, di tempat ini saudara enggak hidup sendirian. Di tempat ini saudara ketemu sama orang yang lebih tua, saudara ketemu dengan yang sejajar, saudara ketemu dengan orang yang umurnya ada di bawah kita. Jadi kita hari ini satu keluarga di tempat ini, di GPPI Shalom ini, saya percaya Gloria ini, saya percaya saudara
akan bertumbuh bersama ketika saudara bersama-sama berjalan bareng. Dan saudara punya prinsip ini di dalam 1 Yohanes 3 ayat 17 berkata, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Nah, saudara harus berpikir demikian, bahwa potensi kita, waktu kita, tenaga kita, uang kita menjadi sebuah benih yang kita taburkan kepada siapa? Kepada saudara seiman atau kepada saudara kita yang laki-laki maupun saudara seiman kita yang perempuan. Dan ini yang kita jalankan saudara ya. Saya rindu sekali di tempat ini bahwa harta itu gak akan pernah bisa dibawa mati saudara. Tapi kita bisa menikmatinya di dunia ini, benar banget ya. Makanya belajar kita untuk selalu memberi benih untuk orang lain. Seperti tadi saya bilang, murah hatilah ya. Kunci berkat di dalam hidup kita untuk semakin kita bertumbuh. Saya percaya ada quote saudara yang berkata, every time we raise standard of our giving, God will raise standard of our living. Yang artinya adalah setiap kali kita lagi menaikkan standar pemberian kita, Tuhan akan menaikkan standar hidup kita. Saya dulu lagi belum punya uang ya, saya mau kasih persembahan malu banget ya. Karena yang kalau saya kasih persembahan tuh selalu bunyi kencing. Berarti yang saya kasih uang koin. Saya ngeri banget karena malu banget. Tapi setelah saya mengerti hal ini, saya tahu bahwa pemberian kita itu bukan kencringnya, bukan besarnya, bukan bagaimananya. Tapi justru waktu kita lagi coba untuk Tuhan, saya punya hati yang memberi Tuhan. Maka seperti tadi dikatakan, waktu kita menaikkan standar pemberian kita, kasih kita, maka Tuhan akan menaikkan standar hidup kita. Dulu saya nggak pernah tahu pakai jas, boleh kasih kemuliaan buat Tuhan ya. Dulu saya nggak pernah tahu pakai jas, pakai baju, pakai celana yang rapi, kemana-mana compang-camping, saudara, karena nggak ngerti. Ya, sekali lagi bukan masalahin uangnya, customnya atau bukan, saudara. Tapi waktu kita belajar memberi untuk orang lain, untuk saudara-saudara kita, maka Tuhan akan bukain hal-hal perkara-perkara yang baru sehingga saudara akan semakin standarnya semakin naik. Standarnya semakin naik. Ya, ketika saya atau kita semua mau berubah, ketika kita mau melihat saudara-saudara kita itu bukan musuh kita di rumah, tapi justru di rumah Tuhan. Saudara-saudara kita ini adalah bagian dari hidup kita untuk kita bisa boleh saling membantu, saling menolong. Luar biasa saudara. Bunda Teresa berkata, saya harus rela memberikan apapun untuk berbuat baik kepada orang lain. Ia menuntut saya untuk rela memberi sampai sakit. Memberinya sampai sakit saudara. Jika tidak ada cinta sejati dalam diri saya dan saya membawa ketidakadilan, kata Bunda Teresa. Bukan kedamaian kepada orang-orang di sekitar saya. Wow, Bunda Teresa sangat menginspirasi saya untuk selalu kita harus bisa perhatiin orang. Kita harus bisa perhatiin orang. Orang yang paling benar pun, orang-orang yang suka memberi pun, mereka adalah orang-orang yang memberi dengan diam-diam tanpa mengharapkan pujian atau imbalan, saudara. Jadilah kita yang memiliki di dalam diri kita memberi dengan mental yang seperti itu ya. Karena saya percaya kasih itu hanya tumbuh dengan berbagi. Saya ulangi, kasih itu akan bertumbuh dengan berbagi. Kita dapat memiliki lebih banyak untuk diri sendiri, tapi kalau saudara mau memberikannya untuk orang lain, maka saudara akan merasakan hal yang luar biasa, saudara. Ya. Saya teringat di gereja kita pun sama, kita pun lagi COVID ya, mungkin 2 tahun 3 tahun yang lalu. Itu luar biasa, di tengah kengerian kita bergandeng tangan, gotong royong buat bawain apa coba saudara? Oksigen. Karena banyak orang tua kita yang kena pandemi, sakit di rumah sakit sampai akhirnya meninggal juga. Tapi kita bergotong royong karena habis semua, kita beli oksigen. Kita isi semua oksigen, kita angkat-angkat semua. Itu jam berapa saudara? Jam 12 malam, jam 1 pagi. Kita kejar beli oksigen di sini, di Soekarno-Hatta, ada lagi di jalan Sukabumi, ada lagi di jalan mana. Kita kejar itu bareng-bareng, kita satu komunitas. Kita nggak pernah memandang, kamu siapa, kamu ini. Enggak, karena kita percaya. Orang-orang ditempatkan di kita untuk kita bisa saling berbagi, saudara. Dan selama COVID ada sekitar
120 jemaat ya. Jemaat ini di luar orang tuanya. Jadi jemaat kita ada 120 yang kena COVID. Puji Tuhan nggak ada yang meninggal kalau jemaat, tapi orang tuanya ada yang meninggal. Ya, jadi yang kena tuh kita yang usia-usia 40, usia-usia 20 sampai 40 kita kena pada waktu itu. Dan saudara, kita boleh memberikan gift, saudara ya. Mungkin boleh ditampilkan, kita kasih gift sama mereka. Ya, boleh maju lagi? Nah, ini ya. Kita kasih gift, ya. Kita kasih gift, kita kasih vitamin, kita kasih obat, kita kasih madu, kita kasih buah-buahan, saudara. Karena cuman itu yang bisa kita lakukan, karena nggak bisa keluar kemana-mana, nggak boleh. Tapi kita diem-diem, kita gerilya, kita kirimin satu-satu yang berdampak sama COVID. Dan bukan berarti ini adalah sebuah pencitraan, bukan. Tapi kita lagi merasakan apa yang tadi firman Tuhan katakan. Kalau kita mau peduli sama sesama kita, sama saudara seiman, kita kasih yang terbaik buat mereka. Ya, karena mereka pun sudah ada sama kita, mereka pun sudah memberikan yang terbaik buat rumah Tuhan. Jadi kita boleh kasih yang terbaik buat setiap saudara-saudara kita. Jadi tidak ada orang yang tidak berguna di dunia ini, saudara. Saya percaya. Ya. Tapi justru kita harus memiliki tangan yang bersedia untuk selalu membantu orang. Membantu orang bicara tadi potensi, waktu. Jadi jangan mikirnya uang. Kadang-kadang kita suka salah. Bahkan kita suka salah persepsi. Kita bilang gereja nih uang terus. No, saudara. Kan tadi benar ya. Uang itu perlu di rumah Tuhan. Tapi dikelolanya dengan baik dong ya. Kita kelola yang baik. Kita kembaliin lagi semua hal apa yang dibangun. Jadi apa yang kita dari benih, dari belum jadi gereja sampai akhirnya kita jadi gereja. Bahkan sebelum foto ini boleh ditampilkan. Bahkan kita pun memberikan sembako setiap sebulan sekali. Ini di Embai, di Nusa Tenggara Timur, saudara. Kita kasih persembahan, sembako dan uang untuk gereja, salah satu gereja di Embai yang mana di sana itu gersang banget, saudara. Saya belum pernah ke sana, tapi saya ada beberapa tim yang ke sana. Mereka bilang di sana gersang banget, selalu panas, tidak ada hujan. Dan kita bikin atau kita kasih sesuatu yang kita bangun. Bukan nama gerejanya jadi isi-isi, enggak. Kita enggak pernah bawa denominasi. Kita selalu kasih, dia mau pakai denominasi apa silakan. Tapi bentuknya kita lagi memberi, kita lagi membantu kepada sesama kita, kepada brothers and sisters, saudara. Nah, saya rindu sekali, enggak harus yang besar-besar, saudara. Tapi mulailah dari yang kecil buat saudara-saudara kita, buat semua yang hari ini hadir di sini. Saya percaya bahwa milikilah sama-sama mentalitas memberi. Boleh bilang sama-sama mentalitas memberi. Ayat terakhir di Kisah Rasul 20 ayat 35 adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sekali lagi saya ulangin. Kisah Rasul 20 ayat 35 adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ini sebuah mentalitas memberi. Karena waktu kita diberi, kita bersyukur, kita nerima sesuatu. Tapi Tuhan gak mau berhenti waktu kita dapat sesuatu. Karena Tuhan udah kasih berkat sama kita, kita terima. Tapi yang Tuhan bilang adalah lebih bahagia memberi daripada menerima. Raja Daud Mazmur 37 ayat 25 berkata, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Nah, saya rindu sekali, saya pun belum berhenti, saya usia 46 tahun hari ini, tapi saya belum berhenti melayani Tuhan. Jadi saya masih terus akan melihat kebaikan-kebaikan Tuhan, apalagi nih di saat hari ini saudara dan saya waktu kita masih punya kesempatan untuk kita bisa bertumbuh dan menjadi besar. Bahkan hari ini saya boleh highlight, mari kita sama-sama bertumbuh di dalam kasih, saudara. Dan waktu kita memberi dari benih kita, dari kecil, maka saudara akan melihat banyak hal. Karena saudara mentalnya adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ya, saudara, saya tahu kalau kita memberi dengan terpaksa tuh kayaknya gak enak ya. Saya juga tahu dulu di jemaat Makedonia pun ada orang-orang yang memberi dengan terpaksa. Tapi sungguh mereka punya mental memberi. Kalau saudara nanti baca ya di 2 Korintus 9, saudara baca sendiri. Bahwa jemaat Makedonia, dia memberi di saat kurang. Di saat dia gak punya apa-apa, dia memberi. Ya, dan itulah pemberian yang tulus, saudara. Ya, bukan kita bicara soal, wah berarti kita gak punya apa, bukan masalah itu ya.
tapi itu adalah pemberian yang terbaik. Pemberian yang dimana orang pun pernah merasakan kesulitan sampai nggak bisa memberi, tapi dia murah hati. Tetap dia kasih apa yang dia punya. Itu jemaat Makedonia. Jadi Tuhan itu nggak pernah melihat besarnya saudara, atau besarnya apa yang kita beri, enggak. Tuhan rindu kita sebagai anak Tuhan bertumbuh di dalam kasih-Nya dengan satu mental, yaitu yang namanya mental memberi. Satu kesaksian saya yang terakhir saudara, di gereja kita dulu waktu sebelum di BTC, kita kebaktian di gedung Mayapada Sudirman sini. Itu tahun saya lupa tahun 2014 lah sampai 2016. Harusnya kita lama di situ, cuma karena ada proyek waktu itu mau dibikin rumah sakit yang sampai hari ini nggak jadi rumah sakitnya. Jadi kita diusir, walaupun kontrak kita belum selesai kita diusir. It's okay ya, biasalah. Itu kebiasaan kalau anak-anak Tuhan, anak-anak orang percaya selalu dianiaya ya. Firman Tuhan bilang begitu, it's okay, kita disuruh pergi dalam waktu 3 bulan. Wow, ngeberesinnya itu sulit banget. Tapi puji Tuhan ketika kita punya member atau punya anggota-anggota semua di dalam rumah Tuhan, kita semua kerja bakti hari itu, 1000 orang kita beresin semua. Jadi cepet banget saudara, 3 bulan kita bersih. Kita langsung pindah ke BTC yang saat itu juga pembangunannya kita renovasi hanya dengan 3 bulan. Di saat belum selesai pun kita udah ibadah di situ. Dan orang lihat kita bahu membahu untuk sama-sama kita memberi untuk rumah Tuhan, untuk orang-orangnya, untuk kita sama-sama mau bertumbuh. Nah yang luar biasa adalah ada satu, tadi saya minta kirim foto ya ke Kusma, cuman it's okay gak bisa ditampilin fotonya. Jadi ada tante-tante yang jualan kue di Mayapada, kalau saudara tahu ya. Dia dulu dagang di situ, waktu kita pindah, karena dia jadi gak rame si toko kuenya, jadi selalu gak rame. Terus kasihan banget kan, dia ketemu, dia bilang, Pak boleh gak kita pindah deh, kita dagangnya ikut BTC lah, ikut ke gereja Bapak, boleh banget dong tante. Oke. Nah waktu kita pindah ke sana, ke BTC, kan BTC itu kan semua harus punya tenan-tenan sendiri kan. Di lantai 3 food court, ini gimana caranya, karena dia itu kan nanti harus kontrak dan sebagainya, bayar-bayar lagi. Wah udah deh, akhirnya kita ketemu aja sama ownernya, kebetulan senior pastor saya kenal sama Pak Chandra dan saya juga kenal juga sama anaknya, jadi kita ketemuan meeting bareng. Cuman kita mau bantu 1 orang saudara, dan kita cuma bilang begini, Pak Chandra please lah boleh gak, ini tante, disebutnya tante God bless you, karena kalau kita beli kue itu dan kita bayar terus kembalian dia selalu bilang God bless you, God bless you, Tuhan berkati ya, Tuhan berkati. Nah akhirnya kita ngobrol sama owner dan puji Tuhan, ownernya dengan kata lain dia selalu bilang begini, terserah deh apa kata Pak Nala, terserah apa kata Pak Mario, yang penting dia boleh dagang di tempat kita. Dia dagangnya di mana saudara? Di depan gedung kita. Dan itu aturannya nggak boleh, secara manajemen tuh nggak boleh itu dagang di situ. Jadi dia tetap dagang di situ. Dan saya percaya sampai hari ini kalau saudara main ke BTC hari Minggu, cuma hari Minggu doang dia dagang di situ. Karena dia selalu bawa dari Sabtu dan Minggu dia dagang. Tapi hebatnya waktu kita ada ibadah hari Sabtu dan Minggu. Yang luar biasanya si tante nih, dia bilang begini, Pak Pendeta, saya hari Sabtu gak mau jualan. Ah kenapa? Karena saya tahu saya sudah diberi gratis hari ini, maka saya mau beribadah di rumah Tuhan setiap hari Sabtu. Karena hari Minggunya saya harus dagang dan saya harus berkata God bless you. Saya bilang God bless you tante, luar biasa tante. Ya sayang fotonya gak ada tapi it's okay ya. Jadi tante itu ada, dia buka tenannya sendiri di tempat gereja kita. Hanya satu saudara, hanya kita cuman punya mentalitas memberi dan mau kita menolong ya. Saya review lagi saudara, mari hari ini saudara bagaimana caranya bertumbuh secara kasih. Saudara mari kasih yang terbaik buat rumahmu, buat rumah Tuhan ya, karena Tuhan ada di sini. Yang kedua, mari kita memberi, give to your family, untuk keluargamu. Dan yang ketiga, mari give to your brother and sister, untuk saudara seiman di mana rumah ini bertumbuh. Dan saya percaya saudara, hidupmu enggak sama lagi. Waktu engkau punya kualitas dan engkau bertumbuh secara kasih, maka lengkaplah di dalam hidup kita. Engkau punya iman, engkau punya pengharapan, dan yang paling hebat dari antara semua itu adalah kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berikan tepuk tangan buat Pastor Mario, Bapak Ibu Saudara, haleluya. Thank you Pastor Mario, kita diberkati banget pada pagi hari ini dan firman Tuhan hari ini
melengkapi seri Small Big Difference, small thing, big difference ya, yang kita bagikan di bulan Juni dan Juli. Luar biasa banget, kita diberkati. Saya percaya bahwa setiap apa yang dibagikan hari ini boleh menjadi rema buat hidup setiap kita, dan Tuhan terus berkati pelayanan Pastor Mario, keluarganya Tuhan terus campur tangan. Mari Bapak Saudara, kita akan tutup ibadah pagi hari ini. Mari bangkit berdiri, mari mengucap syukur kepada Tuhan. Dan saya informasikan juga banyak hal. Terima kasih karena Bapak Ibu juga menabur. Boleh saya umumkan bahwa saat ini komputer kita juga sudah baru. Kita beli Apple MacBook. Buat kita cukup mahal, harganya 17 juta. Tetapi ada seseorang yang mau tutupin dulu. Tapi sekarang sudah beres semua. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara jangan takut, apa yang saudara tabur di rumah Tuhan di tempat ini gak dipakai di mana-mana untuk membangun kita semua di tempat ini. Haleluya, kita akan terus membangun dan kita akan terus melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan di tempat ini. Haleluya. Saya mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih buat kehadiran Tuhan, kebaikan Tuhan. Kayak percaya bahwa ada pribadi Tuhan yang berbicara lewat hamba-Mu Pastor Mario Tuhan. Kayak mau bertumbuh menjadi besar. Kayak mau percaya Tuhan bahwa setiap taburan kami buat rumah Tuhan, buat keluarga kami, buat brother and sister. Kayak mau lakukan itu semua ya Bapak. Karena kami percaya Tuhan selalu ada dampak dari benih yang ditabur. Ada tuai yang boleh kami terima Bapak dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami juga khusus berdoa Tuhan buat setiap jemaatmu yang sakit, yang terkena COVID Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau yang memulihkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Pelindungan-Mu juga nyata Tuhan buat setiap anak-anak-Mu, setiap jemaat-Mu Tuhan. Yang sakit juga Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga mendukung Pastor Mario Tuhan yang telah melayani pada pagi hari ini. Kau terus berkati hamba-Mu dalam pelayanannya, keluarganya Tuhan. Sungguh campur tangan Tuhan yang terus pakai dia, yang menjadi berkat dimanapun beliau berada Tuhan. Kami berdoa terus buat gereja-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan gereja ini boleh menjadi gereja di mana nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Kami tidak hanya diberkati di dalam, tapi kami memberkati keluar karena kami percaya Tuhan telah mencukupkan segala sesuatunya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan yang baik, berkati juga bangsa dan negara Indonesia. Kami percaya Tuhan bangsa ini ada dalam tangan Tuhan yang kuat, tangan Tuhan yang sempurna. Kami percaya Tuhan pelindungan Tuhan nyata buat bangsa ini, berkati presiden, wakil presiden, seluruh pemimpin dari bangsa ini dari yang paling atas yang paling bawah. Dan kami berdoa siap anak-anak Tuhan. Kami percaya Tuhan kami adalah terang dan garam dunia yang memberkati lewat hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan yang baik, terima kasih buat kehadiran-Mu di ibadah pagi hari ini Tuhan. Dan saudaraku mari kita tengadakan tangan kita terima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kita semua di atas kayu salib, serta persekutuan yang intim, yang manis dan indah beserta dengan Roh Kudus-Nya menyertai kita sekalian dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Semua yang bersyukur dan percaya sama-sama kita katakan, amin, haleluya. Allah bangkit bersorak. Terima kasih saudaraku. Sampai jumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah, silakan saudara. Kebaktian sudah selesai. Sampai jumpa lagi minggu depan.